Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dakwah, obrolan Islam inspiratif bersama temukan Islam inspiratif. Oke deh. Di sini Nabila bersama narasumber kita yang sangat fenomenal nih. Sudah ada Bapak Amaluddin MSI ya, sebagai Sekretaris Pusat Pengembangan Bisnis di Winsaizu tentunya ya di Purwokerto. Oke, terima kasih Bapak sudah datang di sini. Iya, siap. Oke, di sini tema kita yang pertama yaitu maksimalkan passive income di bulan Ramadan. Oke, Bapak baik. Di sini saya mau tanya nih, passive income itu apa sih? Oke, sobat dakwah yang berbahagia, passive income itu adalah pendapatan yang diterima oleh seseorang ketika dia tidak aktif dalam bekerja. Pendapatan ini senantiasa mengalir walaupun orang itu tidak bekerja secara langsung. Lah, dalam konteks ini itu sesuai dengan teorinya Robert T. Kiyosaki menyampaikan ternyata ada dua pekerjaan, ya, ada dua pekerjaan yang nantinya akan menghasilkan passive income dan active income. Nah, di mana pekerjaan itu active income akan diperoleh pendapatan ketika dia bekerja terus-menerus. Tetapi kalau passive income ketika dia tidak bekerja sekalipun, ya pendapatannya senantiasa mengalir. Begitu, Pak. Masya Allah begitu ya Bapak. Oke, tapi di sini saya sebagai anak muda kurang menguasai passive income itu apa sih? Coba sih dijelaskan lebih rinci lagi gitu Bapak. Oke, passive income yang dimaksud di sini adalah kita ada satu hal yang kita harapkan sebagai seorang manusia, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sudah sama-sama tahu bahwa ada tiga hal yang apabila kita meninggal dan itu kita laksanakan sebelum kita meninggal, itu akan mengalir terus sampai yaumil qiyamah, sampai hari akhir nanti. Lah, apa itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Lah, tentunya ketiga hal tadi itu akan bisa kita terimakan secara berkelanjutan ketika kita memang sudah menyiapkan segala sesuatu itu sebelum pada saat kita meninggal dunia. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia ternyata masih banyak energi pendapatan yang mengalir, itulah dari kerja-kerja kita sebelum ya kita meninggal. Begitu, Mbak. Oh begitu ya Pak. Tapi kalau passive income itu bagi anak muda sekarang itu cara menerapkannya gimana sih Pak? Biar gitu. Oke, terima kasih. Jadi di bulan Ramadan ini banyak sekali kesempatan ya yang dilakukan untuk bisa memperoleh passive income walaupun kegiatannya sudah kita laksanakan jauh sebelumnya. Di bulan Ramadan ini kan pahalanya mengalir luar biasa. Ya. Bahkan ya kalau dikatakan tidur pun ya ada yang menyampaikan bahwa tidur pun itu termasuk memperoleh pahala ya karena diniatkan untuk menjauhkan diri dari ya maksiat. Lah, maka dari itu kita persiapkan bagaimana kalau orang yang di bulan Ramadan ini terbiasa menggunakan uangnya untuk bisa berbelanja, shopping dan lain sebagainya, ya kita mulai untuk di bulan Ramadan ini kita sisihkan untuk kita maksimalkan untuk passive income pahala kita. Lah, ya tentunya anak-anak yang dulunya browsingnya HP-nya, pulsanya itu sampai dengan 100 sampai 200 ribu per bulan, ya untuk bulan ini ya cukuplah 50 ribu. Sisanya digunakan untuk passive income. Nah, ataupun yang lain. Kalau biasanya kita senang cemberut ya, sekarang semuanya harus smile ya. Karena orang lain berbunga-bunga, kita juga akan memperoleh kiriman-kiriman pahala dari apa yang membuat mereka bahagia. Ya, jadi tentunya bahagiakan orang lain tentunya itu akan menjadikan passive income untuk kita. Kenapa? Orang itu akan teringat terus bahwa oh dia orang baik, oh dia orang yang senantiasa membahagiakan orang lain, begitu. Dan masih banyak lagi yang lain. Makanya silahkan momentum bulan Ramadan ini kita mencoba untuk meminimalisir ya aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai passive income ya, dan kita maksimalkan passive income yang bisa
kita dapatkan nanti pasca bulan Ramadan dan seterusnya. Begitu. Baik Pak, tapi di sini kan kadang-kadang kita kan juga bekerja gitu ya Pak. Bekerja itu sih gimana sih Pak supaya passive income di bulan Ramadan itu bisa sejalan sama kerjaan kita gitu? Sebenarnya banyak kok amal jariah, ya, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ya, amal jariah itu kan dari banyak hal ya, banyak hal. Dari senyum, dari berbuat baik kepada orang lain, ya, itu adalah amal jariah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kita memberitahu tentang kebaikan, itu juga bagian dari ilmu yang bermanfaat ketika itu dilaksanakan oleh orang lain. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Jadi selama ini kalau misalkan kumpul-kumpul hanya menghibah orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, sekarang ganti topik gitu aja lah. Oh iya, apa temanya hari ini? Misalkan temanya, oh kita temanya hari ini apa sih ibadah yang akan kita maksimalkan di hari ini? Nah, maka itu tema-temanya harus dirubah. Atau ilmu apa yang harus kita pelajari? Semakin banyak ilmu yang dipelajari bareng dan ngobrol dengan teman-teman, itu kan semakin bertambah pula kesemangatannya dibandingkan hanya ngobrol-ngobrol yang gak karuan, ya, membicarakan orang lain yang hasilnya akan bersuudzon terhadap orang lain yang kadang-kadang belum tentu itu benar. Nah, begitu Mbak. Jadi kalau kita berpikir ada dua hal itu yang bisa kita lakukan sebagai orang yang tidak perlu harus sudah menikah. Karena apa? Amal jariah, baik itu berupa finansial maupun berupa yang lain, maupun ilmu yang bermanfaat, itu bisa, setiap orang bisa. Sedangkan kalau yang anak yang soleh memang harus berproses setelah menikah. Karena apa? Kita menyiapkan anak-anak kita ke depan itu menjadi anak-anak yang soleh-solehah, begitu. Oh, baik Pak. Berarti hubungan antara amal jariah itu di dalam passive income itu ada gitu ya Pak? Ada. Ya, karena amal jariah itu akan melekat. Misalkan kita bersedekah 100 ya, kepada orang yang membutuhkan, orang itu penghafal Al-Quran, kita bersedekah untuk orang-orang penghafal Al-Quran, itu pahala menghafal Al-Quran bisa mengalir ke kita. Kita bersedekah wakaf Al-Quran, ya, orang yang membaca Al-Quran mengalir ke kita. Kita bersedekah untuk membangun masjid, ya, dari ya, hal-hal yang baik dari masjid tadi akan mengalir ke kita. Banyak hal yang kita bisa lakukan di situ, ya, termasuk ketika kita mengajarkan kepada seorang dan orang itu menerima manfaatnya atas ilmu yang kita sampaikan dan itu dilaksanakan, itu juga akan mengalir kepada diri kita terus menerus sampai orang tersebut tidak mengamalkannya lagi, tapi selama ilmunya masih bermanfaat terus mengalir. Begitu. Oh, begitu Pak. Dan di sini saya mau tanya lagi nih Pak tentang passive income ya, apalagi di era mahasiswa sekarang gitu ya Pak. Kadang-kadang kan kita lihat-lihat tren gitu ya Pak, itu gimana sih Pak cara biar kita tuh tetap kayak istiqomah gitu Pak, itu gimana Pak? Ya, memang kadang-kadang kalimat istiqomah ini menjadi sulit ya, ya, susah. Susah. Kenapa? Ya, orang itu cenderung ada sesuatu dulu baru dia melakukan, dan untuk jangka panjangnya itu relatif susah. Tetapi ada hal yang menarik ini. Ada dulu pernah saya belajar tentang manajemen masjid dulu di Masjid Jogokarian. Itu terinspirasi dengan kalimat begini. Ketika kita melakukan sesuatu hal dulu sholat berjamaah, kalau hanya seminggu, 2 minggu mungkin masih ada punya potensi untuk berubah. Tapi kalau sudah 40 hari, ya, ini kayaknya ya, lebih susah kembali ke tidak berjamaah dibandingkan untuk tetap senantiasa istiqomah berjamaah. Nah, dari situ kalau ini adalah 30 hari ditambah nanti 10 hari setelah bulan Ramadan itu tetap dilaksanakan, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang kemungkinan bisa diterapkan di bulan-bulan berikutnya akan lebih mudah. Kenapa? 40 hari itu sebagai salah satu tanda bahwa keistiqomahan itu mulai muncul di situ. Oh, begitu ya Pak. Tapi kalau misal hal apa aja sih yang bisa kita lakukan biar kita optimal gitu ya melakukan passive income itu Pak? Ya, biar kita optimal bagaimana? Ya, tentunya amal sosial itu lebih diutamakan dibandingkan amal pribadi. Maka lebih baik kita bergabung dengan
orang-orang yang sama-sama memiliki satu nilai baik. Kalau bisa kita kelompokkan orang-orang yang punya jiwa untuk bersama-sama memaksimalkan passive income di bulan Ramadan, buat komunitas, buat kelompok, sehingga apa? Bisa saling mengingatkan. Kamu lagi Ramadan kemarin katanya mau begini, kok ternyata enggak. Nah, itu saling mengingatkan begitu. Ya, kalau sendirian ya pasti ada potensi untuk kembali lagi ke perilaku awal. Ya, begitu. Sehingga kalau berjamaah akan lebih baik dibanding sendirian gitu. Oh gitu ya Pak, berarti ini banyak banget manfaatnya ya Pak. Iya. Bener-bener, ini saya mendapat banyak pelajaran dari Bapak, dan passive income itu tuh ternyata hal yang luar biasa gitu ya Pak. Dan di sini saya mau tanya lagi nih Pak, passive income yang sangat relatif atau sangat real gitu Pak, apa sih Pak yang bikin orang-orang itu tidak melakukan passive income gitu? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kenapa sih orang-orang jarang melakukan hal seperti ini, passive income di bulan Ramadan, kayak mengoptimalkan gitu Pak? Barangkali satu hal, paradigma bulan Ramadan itu karena puasa ya, itu berpikir tentang lesunya, lemahnya, sehingga lebih cenderung lah sambil nunggu maghribnya aktivitasnya rebahan ya, aktivitasnya di kamar tidur, membuka HP, atau di kampus pun ya lebih banyak aktivitasnya yang ternyata tidak membuat energi tambah bertambah, tapi justru menurun ya. Kesan loyonya, lemahnya di bulan Ramadan itu muncul, padahal nyatanya antara bulan Ramadan dan bukan bulan Ramadan aktivitasnya, makannya juga biasa. Kadang-kadang malah justru di bulan Ramadan hanya mengganti waktu makan saja ya, sahur pagi ya, buka nanti ba'da maghrib, setelah tarawih makan lagi. Sebenarnya kan juga hanya mengganti waktu makan, yang awalnya di siang hari ini makannya di malam hari. Jadi kadang-kadang kalau orang berpikir tidak mengoptimalkan karena pola pikirnya siang hari itu ya lemes, letih, lesu, begitu malam hari kebanyakan makan, ngantuk, ketiduran jadinya lah, akhirnya tidak memaksimalkan itu. Padahal ingat, bulan Ramadan ini kan kita dilipat gandakan ya, kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan di bulan Ramadan akan menjadi rutin dan istiqomah manakala di bulan Ramadan ini kita mencoba untuk berlatih rutin dan istiqomah. Bulan berikutnya akan mengikuti ketika di bulan Ramadan ini rutin dan istiqomah. Banyak sekali energi di awal itu dihabiskan, sedangkan di akhir nanti pada sakit, di akhir nanti pada loyo, di akhir malah mikirnya perniagaan, contohnya beli pernak-pernik dan lain sebagainya. Jadi begitu, itu karena orang itu tidak memanage dirinya untuk bagaimana kita menjumpai passive income itu nanti di yaumil akhir nanti, itu dari bulan Ramadan yang ada. Kita khawatir bulan Ramadan berikutnya kita tidak menjumpainya, kan begitu. Oh begitu ya Bapak. Tapi ini saya mau tanya lagi nih Pak, misalnya ya Pak, kita kan berpuasa gitu ya Pak, tapi kita tidak menerapkan passive income, kayak lah puasa aja lah, walaupun kita nggak kayak mengaji, kita kan udah lesu gitu ya Pak, kadang-kadang kita males aja gitu Pak. Gimana sih caranya biar nggak seperti itu gitu Pak? Ya, bagaimana males saja ya, maka kita sering bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang menambah aura-aura positif ya. Jadi bukan aura-aura yang melemahkan diri kita. Kita bergabung dengan majelis taklim, kita bergabung dengan komunitas-komunitas kajian-kajian Islami dan lain sebagainya, sehingga itu menambah motivasi ruhiyah kita. Karena kalau semakin kita jarang berkumpul dengan orang-orang yang lebih mendekatkan diri pada Allah, pasti kita berkumpul kepada orang yang selain itu, kan repot itu ya. Kamu akan merasakan ketika bergabung bersama orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mendekat kepada Allah tapi malah menjauh, itu mau tidak mau sedikit atau banyak pasti akan terpengaruh. Begitupun sebaliknya ya, seperti halnya kita mendekat kepada orang yang punya atau penjual minyak wangi, tentunya kita akan merasakan wanginya. Karena apa?
Karena kita mendekat dengan orang itu, minimal kita terasa bau wanginya. Ketika kita mendekat dengan orang yang bau alkohol, ya minimal kita terbau alkoholnya, kan begitu. Nah, maka silahkan yang mau memaksimalkan segala sesuatu pasif income di bulan Ramadan, maka sekarang waktu yang tepat untuk kita ya menggali apa yang menjadi potensi pasif income di kemudian hari. Begitu, Pak. Oh, baik begitu ya Bapak. Tapi di sini passive income itu biasanya kan setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda Pak. Kayak, aduh, ini passive income apa sih gitu. Mending kita hidup biasa-biasa aja, nggak usah menerapkan passive income gitu Pak. Itu gimana sih Pak biar anak muda zaman sekarang tuh nggak berpikiran seperti itu? Kalau mending hidup biasa saja, yaitu karena belum tahu pentingnya passive income. Orang akan masuk surga dan neraka itu memang bukan dari jalan ketakwaannya, tapi dari jalan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita berikhtiar dari kebiasaan kita, dari rutinitas kita, minimal kita meninggal sesuai dengan rutinitas yang kita lakukan. Kalau itu sudah rutin, itu akan mengalir terus ya, dan akan menjadi satu kebiasaan, satu habit yang akan terbawa, dan itu harapannya ketika kita besok meninggal dunia ya, setelah sudah tidak ada di dunia ini, kita bukan lagi menangis karena masih banyak ya hempasan, siraman pahala yang mengalir pada diri kita. Karena kita tidak mau ketika sudah meninggal dunia ternyata menunggu ya, anak yang berdoa saja ternyata nggak mendoakan kita, menunggu ya, yang mendoakan kita ternyata sudah lupa semuanya. Mungkin di dunia kita banyak dipuji-puji orang, tapi belum tentu ketika sudah meninggal begitu. Makanya di situ perlu kita persiapkan segala sesuatunya ya. Ketika sudah tidak ada orang lain yang mengingat kita, ketika sudah tidak ada orang lain yang berharap kita ada, maka amal-amal kita yang kita lakukan di dunia, amal-amal kita yang kita lakukan di sebelum kita meninggal, tentunya itu harapannya bisa menjadi sumbangan-sumbangan penerang alam kubur kita yang akan meringankan kita hisab di yaumil akhir. Begitu, Pak. Oh, baik Pak. Ini saya mau tanya lagi ya Pak. Ini tentang misalkan di bulan Ramadan ini kita kan harus melakukan hal yang baik-baik gitu ya Pak. Misalkan kita kan sebagai seorang anak juga harus berbakti kepada orang tua. Nah, misalkan orang tua saya itu salah, tapi saya itu tidak melakukan kayak apa ya Pak, kayak nggak membantah gitu loh Pak. Itu saya termasuk dosa atau gimana gitu Pak? Maksudnya gimana? Ketika orang tua salah? Ketika orang tua saya salah, terus saya juga nggak mau Pak, nggak mau ngikutin orang tua saya gitu, nggak membantah. Itu gimana Pak? Tergantung konteksnya. Selama orang tua itu memberikan perintah, memberikan persetujuan, memberikan satu komitmen tentang hal-hal yang baik, tidak berupa maksiat, dan kamu membantah ya, tentunya itu tidak dibenarkan. Tetapi ketika hal-hal misalnya orang tua ada perintah, ada komitmen, ada persetujuan yang berkaitan dengan hal-hal yang maksiat ya, tentunya itu boleh dibantah, tapi sekali lagi itu pun harus dengan cara yang baik, yang ahsan, yang lembut. Karena apa? Sekali lagi, mau bagaimanapun orang tua kita, beliau sangat berjasa kepada diri kita dari semenjak kecil sampai dengan dewasa, kan begitu. Jadi Islam itu benar-benar memuliakan orang tua kita, sampai-sampai diberikan satu keistimewaan untuk orang tua kita adalah apapun yang dia doakan Allah mustajabkan ya untuk anaknya, dan apapun yang dia sumpah serapahkan itu pun mustajab bagi anaknya itu. Oh, begitu ya Bapak. Iya. Oke. Baik Bapak, ternyata passive income itu seperti itu ya Pak. Jadi di sini saya sedikit paham bahwa sangat banget bermanfaat gitu Pak bagi saya passive income. Nah, oke, Sobat Dakwah, beginilah obrolan Islam bersama Bapak Asep Amaluddin MLC sebagai Sekretaris Pusat Pengembangan Bisnis.
Oke Pak, baik, terima kasih Pak atas Ya, kunjungannya. sama-sama Mbak Nabila. Ya, Oke, dan di sini saya banyak salah ya Pak, saya minta maaf. ya, sama-sama. Oke, Sobat Dakwah, jangan lupa ya tonton terus YouTube kita di Fakultas Dakwah UIN Saizu. Oke, saya meminta maaf dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.